Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang tugas yang diberikan sebagai pemenuhan nilai ujian akhir semester atau UAS pada mata kuliah fungsi variabel kompleks oleh Bapak Abdul Mahathir Najar, SSI, MSI. Nah, kami dari kelompok 1 kelas A terdiri dari 6 orang. Yang pertama, Nilu Nasriani Lilianti dengan stambuk G201 16060. Yang kedua, Anabella dengan stambuk G201 19063. Yang ketiga, Rizky Febrian Tampake dengan stambuk G201 20001. Yang keempat, saya sendiri, Saputra Hardiansyah S dengan stambuk G201 20005. Yang kelima, Nur Halisa Malik dengan stambuk G201 20007. Dan yang terakhir, Siti Nur Hasanah dengan stambuk G201 20049. Kami merupakan mahasiswa dari program studi matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako, atau biasa lebih dikenal dengan FIPA Unpad. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas 3 topik. Yang pertama, definisi dan sifat-sifat bilangan kompleks. Yang kedua, penerapan fungsi variabel kompleks dalam kehidupan sesungguhnya. Nah, sebelum kita masuk ke penerapan fungsi variabel kompleks, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu bilangan kompleks dan apa saja sifat-sifat pada bilangan kompleks. Nah, untuk yang topik ketiga, yaitu manfaat belajar atau mempelajari fungsi variabel kompleks. Kita masuk bagian yang pertama, yaitu definisi dan sifat-sifat bilangan kompleks. Definisi bilangan kompleks. Bilangan kompleks adalah suatu bilangan yang terdiri dari 2 bagian, yaitu bilangan real dan bilangan imajiner. Secara umum, bilangan kompleks dilambangkan dengan X tambah Y, dengan X dan Y merupakan bilangan real. Adapun yang menyebabkan bilangan tersebut menjadi bilangan kompleks yaitu keberadaan I, atau dapat disebut sebagai bilangan imajiner. Bilangan kompleks itu sendiri merupakan bentuk lanjutan dari bilangan real yang biasanya kita gunakan dalam sehari-hari. Namun, bilangan kompleks juga dapat menyelesaikan soal matematika yang tidak dapat terselesaikan dengan menggunakan bilangan real. Dan di sini ada sifat-sifat bilangan kompleks. Yang pertama, setiap bilangan kompleks set dapat dikaitkan dengan vektor posisi O set di bilangan kompleks dengan titik pangkal di O dan titik ujung di set. Dengan perkataan lain, setiap bilangan kompleks dapat dipikirkan sebagai suatu vektor. Ini berarti penjumlahan 2 vektor bilangan kompleks itu sama persis dengan penjumlahan 2 vektor di bidang. Yang kedua, misalkan set 1 sama dengan X1 tambah Y1, dan set 2 sama dengan X2 tambah Y2, 2 bilangan kompleks yang tidak segaris maupun tidak sejajar yang memiliki sifat X set 1 tambah Y set 2 sama dengan 0, dengan X dan Y adalah 2 bilangan real. Maka pastikan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Baik, di sini saya akan melanjutkan sifat-sifat bilangan kompleks yang ketiga. Yang ketiga adalah syarat cukup 2 garis tegak AB tegak lurus pada CD adalah B kurang C per B kurang A, merupakan bilangan imajiner murni. Di sini A, B, C, dan D adalah bilangan-bilangan kompleks yang bersesuaian dengan titik A, B, C, dan D. Yang keempat, syarat cukup agar ketiga titik A, B, dan C segaris dengan C kurang A per C kurang B sama dengan C kurang A per C kurang B, merupakan bilangan imajiner murni. Di sini, A, B, dan C adalah bilangan-bilangan kompleks yang bersesuaian dengan titik A, B, dan C. Yang kelima, syarat cukup titik A, B, C, dan D membentuk segi 4 tali busur adalah C kurang A per C kurang B banding D kurang A per D kurang B, merupakan bilangan real. Di sini, A, B, C, dan D adalah bilangan-bilangan kompleks yang bersesuaian dengan titik A, B, C, dan D. Yang keenam, misalkan titik A terletak di luar lingkaran satuan S. AE dan AF adalah 2 garis singgung pada lingkaran tersebut yang ditarik dari titik A sebagaimana terlihat pada gambar di samping. Maka berlaku A sama dengan 2 per F tambah F.
Baiklah, lanjut pada materi kedua, penerapan fungsi variabel kompleks dalam kehidupan sesungguhnya. Penerapan bilangan kompleks untuk menyelesaikan soal-soal geometri datar. Berikut ini disajikan soal-soal tentang geometri datar yang dapat diselesaikan dengan bilangan kompleks. Dipilih beberapa soal yang mewakili soal yang berhubungan dengan kesejajaran, ketegalurusan, kesegarisan, dan segi empat tali busur. Soal-soal yang dipilih dianggap dalam menyelesaikan dengan konsep dan sifat bilangan kompleks. Lebih mudah dibandingkan menggunakan hukum-hukum geometri Euler. Kita masuk pada soal pertama. Misalkan A, B, C, D adalah jajar genjang dan E, F, G, H adalah titik tengah dari masing-masing garis. A, B, B, C, D, A. Tunjukkan bahwa EG saling berpotongan dengan BC dan FH saling berpotongan dengan CD. Dan EFGH adalah jajar genjang. Misalkan pada gambar titik 2, yang mana ABCD adalah jajar genjang dengan EFGH adalah titik tengah setiap sisinya. Masuk pada penyelesaian soal. Perhatikan gambar titik 2. Pada gambar di samping misalkan A, B, C, dan D berturut-turut adalah bilangan kompleks yang bersesuaian dengan titik A, B, C, dan D menggunakan sifat 1. Bilangan kompleks 1/2 A tambah B mewakili titik E. Sedangkan bilangan kompleks 1/2 C tambah D mewakili titik G. Jadi EG sama dengan 1/2 C tambah D kurang A kurang B. Diketahui A, B, C, D adalah jajar genjang, maka B kurang A sama dengan C kurang D, dan D kurang A sama dengan C kurang B. Sehingga EG sama dengan 1/2 C tambah D kurang A kurang B sama dengan 1/2 D kurang A tambah C kurang B sama dengan 1/2 C kurang B tambah C kurang B sama dengan C kurang B sama dengan BC. Jadi, EG dan BC sejajar dan sama panjang. Selanjutnya, analog dengan cara di atas diperoleh HF sama dengan 1/2 B tambah C kurang A kurang D sama dengan B kurang A tambah C kurang D sama dengan 1/2 C kurang D tambah C kurang D sama dengan C kurang D sama dengan DC. Jadi, HF dan DC sejajar dan sama panjang. Perhatikan segi 4 EFGH. EF sama dengan 1/2 C kurang A dan GH sama dengan 1/2 C kurang A. Oleh karena itu, EF dan GH sejajar dan sama panjang, sehingga EFGH adalah jajar genjang. Jadi kita masuk pada soal kedua. Perhatikan gambar 3. Buktikan bahwa kedua diagonal dalam jajar genjang saling potong-memotong di tengah-tengah. Jadi penyelesaiannya adalah, perhatikan gambar 3. Misalkan OABC adalah jajar genjang dengan diagonal berpotongan di P. Misalkan pula OA sama dengan Z1 dan OC sama dengan Z2. Jadi OB sama dengan Z1 tambah Z2. Karena Z1 tambah AC sama dengan Z2, AC sama dengan Z2 kurang Z1. Maka AP sama dengan M Z2 kurang Z1 dengan 0 kurang dari M. Dengan cara yang sama diperoleh OP sama dengan N Z1 tambah Z2 dengan 0 kurang dari N kurang dari 1. Selanjutnya akan ditunjukkan M sama dengan N sama dengan 1/2. Tetapi OA tambah AP sama dengan OP merupakan bilangan imajiner, sehingga Z1 tambah M Z2 kurang Z1 sama dengan N
Z1 tambah Z2 atau 1 kurang M kurang N Z1 tambah M kurang N Z2 sama dengan 0. Dengan demikian, menurut sifat 2 diperoleh 1 kurang M kurang N sama dengan 0 dan M kurang N sama dengan 0. Ini berarti M sama dengan 1/2, N sama dengan 1/2. Jadi, terbukti P adalah titik tengah dari diagonal tersebut. Baik, lanjut pada soal yang ketiga. Perhatikan gambar di samping. Diketahui A, B, dan C bilangan kompleks terletak pada lingkaran suatu bidang kompleks dan H adalah bilangan kompleks. H sama dengan A tambah B tambah C. Jika A, B, C, dan H berturut-turut adalah bilangan, adalah titik-titik pada bidang yang bersesuaian dengan bilangan kompleks A, B, C, dan H, maka buktikan bahwa titik H merupakan titik potong dari garis titik tinggi segitiga A, B, dan C. Penyelesaiannya. Untuk membuktikan H adalah titik tinggi segitiga A, B, C, ditunjukkan titik HA tegak lurus terhadap titik BC. Jadi, menurut sifat 3 akan ditunjukkan bahwa bilangan K sama dengan H kurang A per B kurang C adalah bilangan imajiner murni. Perhatikan bahwa K sama dengan A tambah B tambah C kurang A per B kurang C sama dengan B tambah C per B kurang C. Dengan demikian, vektor B tambah C per B kurang C sama dengan vektor B tambah vektor C per vektor B kurang vektor C sama dengan 1 per B tambah 1 per C per 1 per B dikurang 1 per C sama dengan C tambah B per C kurang B sama dengan min B tambah C per B kurang C sama dengan min K. Oleh karena itu, terbukti K adalah bilangan imajiner murni sehingga titik HA tegak lurus terhadap titik BC. Analog di atas, titik HC tegak lurus terhadap AB. Jadi dapat disimpulkan bahwa titik HB tegak lurus terhadap titik CA dan titik HC tegak lurus terhadap titik AB. Sehingga H adalah titik potong dari garis tinggi segitiga ABC dan terbukti. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang manfaat belajar atau mempelajari fungsi variabel kompleks. Nah, di sini kami membahas mengenai bidang pendidikan. Jadi manfaat yang pertama yang kita dapatkan yaitu dapat menyelesaikan soal matematika yang tidak dapat terselesaikan dengan menggunakan bilangan real. Dalam bidang fisika, bilangan kompleks adalah dasar dari mekanika kuantum. Nah, ada banyak sekali manfaat yang kita dapat dari mempelajari bilangan kompleks, baik dalam bidang pendidikan, bidang teknologi, maupun bidang-bidang yang lainnya. Nah, contoh lainnya adalah elektronik ataupun gadget yang kita miliki sekarang. Bisa jadi menggunakan bilangan kompleks dalam perhitungannya. Sebagian besar, mereka menggunakan bilangan kompleks sebagai jalan pintas agar perhitungannya lebih sederhana. Sisanya untuk mengatasi masalah konseptual. Bagaimanapun juga, bilangan kompleks ini memang sangat menarik. Selain karena kegunaannya, mereka mengenalkan kita cara berpikir yang baru tentang bilangan. Juga memberitahu kita bahwa ada lebih dari satu cara untuk menyelesaikan apapun. Selanjutnya, daftar referensi. Di sini ada beberapa referensi yang telah kami kumpulkan sehingga bisa mendapatkan materi yang kami simpulkan dan kami buat sederhana seperti yang kami presentasikan sekarang ini dalam bentuk PowerPoint. Nah, di sini ada terdapat 8 referensi yang kami kumpulkan. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ada kesalahan ataupun kekurangan pada video kami kali ini, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.